Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kerama Bali yang saya cintai dan saya banggakan, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bersama ini saya perlu menyampaikan informasi penting terkait dengan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Sampai dengan tanggal 2 Juni 2021, perkembangan kasus COVID-19 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, ditandai dengan menurunnya jumlah kasus baru, meningkatnya jumlah pasien yang sembuh, menurunnya angka kematian, dan menurunnya jumlah kasus aktif yang masih diisolasi dan dirawat di rumah sakit maupun juga di tempat karantina. Hal ini terlihat dari data pada bulan Mei 2021. Rata-rata munculnya kasus baru mencapai angka 2 digit di bawah 100 orang per hari, yaitu 83 kasus per hari dengan kecenderungan yang semakin menurun. Rata-rata jumlah pasien sembuh mencapai 99 orang per hari dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Dan rata-rata kematian 5 orang per hari dengan kecenderungan semakin menurun. Sampai dengan tanggal 2 Juni 2021, angka kesembuhan sudah mencapai 95,62%. Angka di atas rata-rata nasional 91,74%. Angka kematian mencapai 3,18%, namun masih di atas rata-rata nasional 2,78%. Dan jumlah kasus aktif 1,20%, yang sudah berada di bawah rata-rata nasional 5,48%. Jumlah kasus aktif sudah mencapai 568 orang, terdiri dari yang dirawat di rumah sakit sebanyak 259 orang, diisolasi terpusat sebanyak 33 orang, dan isolasi mandiri sebanyak 276 orang. Pencapaian yang baik ini adalah berkat kerja keras dan usaha bersama pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, dan Kodam 9 Udayana beserta jajaran, pemerintah Kabupaten Kota Sebali, dan segenap komponen masyarakat yang sudah tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sesuai surat edaran dan himbauan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Bali, dan Bupati Wali Kota Sebali. Bahkan saya sebagai gubernur melakukan upaya serius secara skala dan niskala. Kita patut bersyukur atas pencapaian yang baik ini. Pencapaian yang baik ini adalah berkat pelaksanaan program vaksinasi massal berbasis Banjar yang telah berjalan sesuai dengan target, sehingga jumlah penduduk yang divaksinasi sudah cukup tinggi. Jumlah penduduk yang sudah divaksinasi mencapai 1.325.407 orang atau sekitar 44,18% untuk suntikan ke-1. Dan suntikan kedua sebanyak 636.639 orang atau sekitar 21,22%. Jumlah vaksin yang sudah diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Provinsi Bali sudah mencapai 2.742.680 dosis sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Vaksin yang telah diterima ini langsung sudah didistribusikan ke Kabupaten Kota Sebali. Betul-betul menurut besaran alokasi yang diberikan, yaitu 1. Kabupaten Badung diberikan alokasi 621.000 dosis.
2. Kota Denpasar diberikan alokasi 612.376 dosis. 3. Kabupaten Gianyar dengan alokasi 316.500 dosis. 4. Kabupaten Blereng 261.440 dosis. 5. Kabupaten Karangasem 207.500 dosis. 6. Kabupaten Tabanan 189.100 dosis. 7. Kabupaten Jembrana 138.120 dosis. 8. Kabupaten Klungkung 127.700 dosis. Dan 9. Kabupaten Bangli 105.080 dosis. Sedangkan yang ditangani oleh provinsi sebanyak 163.864 dosis. Saya perlu menyampaikan bahwa Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar diberikan prioritas vaksin dengan jumlah terbesar karena merupakan pusat aktivitas masyarakat yang tinggi dan juga merupakan destinasi wisata. Untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, jumlah penduduk yang akan divaksinasi adalah sebanyak 3 juta orang atau 70% dari jumlah penduduk sebanyak 4,3 juta orang. Sehingga diperlukan sebanyak 6 juta dosis vaksin. Jumlah vaksin yang sudah diterima sampai saat ini sudah mencapai 2,7 juta dosis vaksin, sehingga masih kekurangan sebanyak 3,3 juta dosis vaksin. Oleh karena itu, saya akan terus berupaya keras supaya target tersebut bisa dicapai paling lambat pada bulan Juli 2021. Dengan membaiknya perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali yang terus menurun, sehingga tidak ada lagi zona merah, semua kabupaten kota sebali saat ini sudah berada zona oranye. Telah meningkatkan kepercayaan masyarakat luar untuk berkunjung ke Bali dengan nyaman dan aman. Hal ini terlihat dari data pada bulan Mei 2021, terjadi kecenderungan peningkatan pelaku perjalanan dalam negeri menuju Bali dengan jumlah rata-rata per hari dalam seminggu terakhir bulan Mei 2021, yaitu melalui Bandara Igusti Ngurah Rai sudah mencapai sebanyak 8.000 lebih orang dan melalui Pelabuhan Gilimanuk sudah mencapai lebih dari 10.000 orang per hari. Meskipun demikian, patut dicatat dan dipahami bersama bahwa pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia masih sangat dinamis. Di beberapa negara yang sebelumnya sudah berhasil ditangani dengan baik, pada perkembangan berikutnya ternyata muncul varian baru, sehingga mengalami peningkatan kasus baru secara drastis seperti di India, Singapura, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara di Eropa. Bahkan Singapura dan Malaysia sampai melakukan kebijakan sangat ketat, yaitu melakukan penutupan total terhadap sejumlah aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan atau lockdown. Di Indonesia juga terjadi peningkatan kasus di beberapa daerah yang sebelumnya masih rendah, seperti sekarang meningkat secara drastis, yaitu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Peningkatan ini terjadi karena munculnya jenis baru COVID-19 yang sudah masuk pada gelombang ketiga. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah memberikan instruksi dan arahan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia untuk senantiasa berhati-hati menjaga wilayahnya dari penularan COVID-19. Mengingat telah muncul virus jenis baru COVID-19 di tengah-tengah masyarakat, sehingga terus harus dilakukan peningkatan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, saya sebagai Gubernur Bali mengingatkan
Walaupun munculnya kasus baru harian di Provinsi Bali telah mengalami penurunan, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh mengendorkan disiplin protokol kesehatan. Kita tidak boleh bosan-bosan menerapkan protokol kesehatan, melainkan harus terus waspada dengan penuh disiplin. Harus semakin ditingkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan agar pencapaian yang baik ini, penanganan COVID-19 tetap dapat kita jaga secara bersama-sama. Bahkan harus diupayakan menjadi semakin baik, yang tentunya kita harapkan ke depan munculnya kasus baru COVID-19 semakin menurun, kesembuhan akan semakin meningkat, angka kematian juga semakin menurun, dan kasus aktif semakin berkurang. Sehubungan dengan itu, saya menghimbau, mengingatkan, dan menegaskan kembali kepada seluruh masyarakat Bali agar pertama, mentaati pelaksanaan surat edaran Gubernur Bali nomor 7 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa atau kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. 2. Tetap tertib dan disiplin menerapkan pola hidup sehat bebas COVID-19 dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan. 3. Membatasi jumlah peserta, selalu berhati-hati dan penuh kewaspadaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, adat, agama, seni budaya, dan sosial, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dan yang keempat, mengikuti program vaksinasi pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama-sama pemerintah kabupaten kota. Kepada Bupati Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Desa Bali, serta seluruh komponen masyarakat agar terus tanpa lelah melakukan upaya serius dengan mengambil langkah secara bersama-sama bergotong royong untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan upaya bersama ini, pencapaian penanganan COVID-19 di Provinsi Bali akan semakin baik, yang dapat dijadikan dasar oleh saya sendiri sebagai gubernur untuk meyakinkan pemerintah pusat sesuai kewenangannya, sehingga pada akhir bulan Juli 2021 aktivitas pariwisata untuk wisatawan mancanegara Astungkare sudah bisa diizinkan untuk dibuka kembali. Marilah kita terus memanjatkan doa dengan keyakinan masing-masing, memohon kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar alam Bali beserta isinya selalu dalam kondisi nyaman, aman, dan damai, sesuai visi namun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.